Oke, jadi ini adalah Asus VivoBook Pro 15X OLED, laptop yang mengingatkan saya tentang postingan saya dulu. Jadi dulu saya pernah posting jualan laptop yang memang ada kata gamingnya. Lalu ada seorang manusia yang DM ke saya minta tolong judulnya kata gamingnya itu dihilangin biar dibolehin sama orang tuanya. Karena kalau ada kata gamingnya pasti nggak dibeliin sama orang tuanya. Nah, kayaknya Asus memanfaatkan hal tersebut dan bikinlah VivoBook dengan spesifikasi ROG yang akan kita bahas kali ini. Dan spoiler aja, ini adalah VivoBook yang paling kenceng yang pernah saya bahas. Kalau VivoBook yang biasanya kita bahas secara dimensi, dia kecil terus juga ringan. Ini lebih gede tapi bisa diwajari karena untuk spesifikasinya, prosesornya dia pakai Intel Core i7 12650H, bukan U ya, High Series, High Performance. Dengan TDP-nya itu ada di 45 watt, 6 performance core, 4 efisiensi core, 16 thread. Walaupun memang dia masih di bawahnya 12700H yang punya 6 performance core dan juga 8 efisiensi core, ya selisihnya cuma beda di efisiensi core 4 core aja. Tapi untuk performance core-nya tetap 6 core dengan boost clock-nya di 4,7 GHz. Tapi kalau pakai turbo frekuensi, dayanya itu bisa ditarik lagi sampai 115 watt. Gila gak ya? VivoBook loh dikasih daya 115 watt. Belum sampai di situ, untuk grafik card-nya dia pakai RTX, bukan RTX 3050 yang 55 watt gitu. Enggak, ini RTX 3060 dengan VRAM 6GB. Laptop GPU dengan maksimum TGP-nya itu ada di 125 watt. Biasanya VivoBook itu ya paling kenceng itu 80 watt lah atau bahkan ya 55 watt. Tapi ini dikasih 125 watt. Graphic card full power yang biasanya ada di Asus TUF atau Asus ROG. Dari dua komponen ini aja, CPU dan GPU, udah kelihatan kalau Asus kasih performa VivoBook ini untuk orang-orang yang memang carinya performa. Tapi jangan amazed dulu ya, masih banyak komponen lain yang menurut saya bikin amazed lagi. Memori RAM-nya ini 16GB DDR5 dengan speednya itu 4800 MHz. Yang menarik, RAM-nya ini single channel tapi masih disisakan satu slot RAM yang kosong kalau kita mau upgrade. Sebenarnya Asus bisa-bisa aja kalau misalkan dia ngasih opsi kita dual channel 16GB, 8GB plus 8. Cuman ini konfigurasi yang memang biasanya dipakai di laptop gaming. Jadi 16GB single channel masih dikasih satu slot yang kosong biar kita sebagai user kalau misalkan mau upgrade 32GB itu lebih mudah. Tinggal beli aja RAM satu keping 16GB. Karena kalau dibikin 8 plus 8, repotnya adalah kita harus jualin dulu RAM-nya, terus kita beli 16 plus 16. Jadi kerjanya dua kali. Ini sih fix konfigurasi yang biasanya dipakai di laptop gaming. Walaupun beberapa orang mungkin nggak suka karena butuhnya dual channel, tapi dengan adanya 16GB ini kita tinggal beli aja satu keping RAM lagi. Lanjut untuk SSD-nya. SSD-nya kita udah dikasih SSD Gen 4 yang sayangnya secara kapasitas masih 512GB sih ya. Kalau dikasih 1TB bakal lebih kerasa lagi nih VivoBook rasa ROG-nya. Karena 512GB kalau ini kalian gunakan untuk gaming ya kurang, karena game AAA sekarang itu size-nya gila, gede-gede banget. Untungnya kita masih dikasih satu slot lagi yang kosong kalau kita mau upgrade. Jadi nggak perlu ganti SSD yang udah ada. Karena kan sayang juga ya kalau misalkan SSD yang udah ada ini kita ganti ke kapasitas yang lebih besar, karena ini SSD Gen 4 yang jatuhnya juga masih lumayan mahal harganya. Karena dia Gen 4 jadi speednya itu udah di atas 6000 Mbps kalau kita tes di Crystal Disk Mark 8. Kalau kita tesnya pakai Crystal Disk 6 ya speednya bakalan di 7000 Mbps lebih. Apa sekarang langsung kita tes aja performanya? Saya yakin kalian udah nggak sabar kan gimana performanya VivoBook rasa ROG ini. Tapi sabar dulu ya, tunggu dulu. Karena masih ada komponen lagi yang menurut saya ini bakalan disukai sama editor, yaitu layarnya yang ODGJ banget. Jadi layar dari VivoBook Pro 15X OLED ini sesuai dengan namanya 15 yang menandakan berarti ukurannya itu 15,6 inch dan kata OLED menandakan kalau panelnya ini pakai panel apa? TN. Ya, betul. Salah dong. Jadi dia pakai panel OLED. Selain itu, layarnya juga punya 3 fitur yang disingkat menjadi HHC. High Resolution, High Refresh, dan Color Accurate. Resolusi layarnya ada di 2,8K, 2880 x 1620 dengan refresh rate-nya itu 120Hz. Udah kayak laptop gaming kan ya. Dan bisa kita atur juga jadi dynamic lewat aplikasi My Asus. Jadi kita bisa switching antara 60 dan 120Hz untuk menghemat baterainya. Kalau untuk kualitas warnanya, seperti yang saya bilang tadi, ini bakalan disukai sama editor. Karena dia udah
patent validated. Terus dia punya sRGB 100%, Adobe RGB 98%, 100%, DCI-P3 dan 97% NTSC, dan brightness-nya juga cukup terang, ada di 400 nits. Color akurasinya ini udah oke banget lah. Ini adalah color akurasi yang disukai banget sama editor. Warnanya udah akurat banget, dan untuk color game mode-nya kita juga bisa setting lewat My ASUS. Ada banyak pilihan dari sRGB, DCI-P3, atau kalau kita pengen setting manual temperatur warnanya juga bisa. Terus juga ada fitur True to Life yang fungsinya kalau kita nyalain dia bakal optimalin ketajaman dan ketajaman dari video. Jadi videonya bisa kelihatan lebih clear dan lebih detail. Wah, buat para editor pasti sekarang lagi senyum-senyum sendiri ya dengerin spesifikasi dari layarnya ASUS VivoBook Pro 15X OLED ini. Apalagi kalau kalian tahu performanya. Kita coba lihat performanya untuk GPU-nya atau graphic card-nya dulu ya. 125 wattnya si RTX 3060 6GB di VivoBook Pro 15X OLED ini. Di Adobe Premiere Pro kita buat untuk render video 4K dia cuma butuh waktu 1 menit 14 detik. Itu udah kenceng, tapi kalau kita buat render 3D di aplikasi Blender dengan template BMW, dia mampu merender dengan durasi waktu hanya 27 detik aja. Wah, kenceng banget kan? Ini sih impiannya editor banget. Terus ketika kita tes juga untuk benchmark sintetis seperti di TimeSpy stress test, hasilnya dia lolos dengan skor yang lumayan hampir sempurna, 98,1%. Di Fast Track dapat skor yang cukup tinggi juga, 17.678, dan di TimeSpy testnya dia dapat skor 8.338. Sekali lagi untuk sebuah VivoBook yang pakai prosesor seri H, GPU-nya juga 125 watt, dia lolos TimeSpy stress test di 98%, berarti coolingnya ini bagus. Untuk coolingnya ini dinamain ASUS dengan ASUS iSchool Pro Thermal Technologies. Yang di dalamnya itu ada 6 heat pipe dengan 2 fan yang membantu pengalian panasnya atau distribusi panasnya, yang ASUS juga klaim kalau dia mampu menghandle 140 watt untuk thermal design powernya. Ya, itu adalah angka teknis dan juga nama teknisnya, pokoknya taunya kita adem aja lah. Tapi itu tadi kan performa GPU-nya yang kita stres banget. Gimana kalau untuk performa CPU-nya dan juga perpaduan antara CPU dan juga GPU-nya? Apakah sistem coolingnya masih mumpuni? Seperti biasa kita coba di Cinebench R15 dulu dan kita pakai ASUS-nya itu di performance mode dan laptopnya kondisi dicas. BTW ngomongin dicas, adapternya ini 230 watt sama kayak ROG juga. Dan hasilnya untuk performa single core-nya dengan kondisi skenario rata kanan dicas sama performance mode di My ASUS, single core dia dapat 221 poin, dan untuk multi core-nya di running pertamanya itu 2328, dan yang menarik lagi ketika kita loop sebanyak 10 kali, dia tetap stabil sampai running ketiganya itu masih 2300 poin, running keempat sampai running ke-10-nya turun tapi nggak banyak, masih stabil di 2200 poin. Kalau untuk suhu temperaturnya ketika kita tes skenario rata kanan Cinebench R15 ini memang masih nyolong-nyolong seperti biasa Cinebench R15. Jadi dia nyolong-nyolong di 90 derajat Celcius. Tapi kalau kita lihat chart sebelahnya untuk CPU package powernya itu mengimbangi ya. Jadi dia ya seperti yang tertulis di websitenya, dia bisa 115 watt, dan kalau kita lihat di sini dia juga udah 115 watt karena dibantu dengan adapternya yang 230 watt tadi. Jadi panasnya itu masih berimbang lah dengan power yang diberikan. Terus kalau di skenario kedua, jadi laptopnya sekarang nggak kita cas, terus di My ASUS-nya itu pakai standard mode, di power window-nya pakai balance. Hasilnya memang terjadi penurunan performa karena nggak dibantu dengan adapternya yang 230 watt tadi. Untuk performa single core-nya dia dapat skor itu 78, terus kalau untuk multi core-nya dia stabil di kisaran 800 poin. Tapi kalau kita lihat suhu temperaturnya di mode balance dan kondisi laptop tidak dicas ini, ya dia nggak seanget tadi ya. Dengan suhu maksimumnya aja hanya ada di 56 derajat Celcius, tapi karena nggak dibantu dengan adapternya tadi, CPU package powernya cuma ada di kisaran 25 watt. Lanjut kita tes di Blender dengan template BMW, tapi sekarang kita pakai CPU render dan hasilnya dia mampu merender dengan durasi waktu 2 menit 40 detik. Oke, sampai sini buat kalian yang editor, selain layarnya bikin senyum-senyum sendiri, performa renderingnya juga pasti bikin kalian kayak nabung beli. Tapi gimana kalau misalkan kalian bosen terus kalian pengen gaming pakai laptop ini? Jawabannya masih yaitu tadi ya, VivoBook rasa ROG. Karena ketika kita tes pakai game Valorant dengan resolusi Full HD, grafiknya high, seperti yang kalian lihat di sini, average FPS-nya itu tumpah-tumpah lah ya. Kalau layarnya itu 120 Hz, tapi in game-nya kita dapat FPS itu average ya 234, dan kalau untuk maksimum FPS-nya ada di 293. Kalau misalkan kita mau ambil minimum FPS-nya itu masih di kisaran 180 FPS. Jadi layarnya yang 120 Hz ini masih kepake kalau di game Valorant.
Lanjut di game casual yang lain, kita coba dulu Dota 2 dengan resolusi Full HD, grafiknya juga best looking. Dan hasilnya untuk minimum FPS itu 121, average FPS-nya ada di 130 dengan maksimum FPS 147. Jadi kalau kita ambil minimumnya, refresh rate-nya juga masih kepake. Sekarang pelan-pelan kita cobain game yang agak berat lah ya. Kita coba Genshin Impact dulu. Tapi kita naikin resolusinya jadi 2880 x 1620 sesuai dengan bawaan laptopnya. Grafiknya ada di high dan hasilnya seperti yang kalian lihat di sini, dia stabil di 60 fps, drop fps-nya pun masih selisih 3 aja, masih di 57 fps untuk minimalnya. Lanjut kita coba di game AAA yang agak berat. Kita coba di Assassin's Valhalla dulu dengan resolusi Full HD, grafiknya high dan DLSS-nya ada di performance. Dan hasilnya untuk average FPS dia dapat sekitar 77 FPS, maksimumnya 158 FPS. Game terakhir karena sebenarnya dia bukan laptop gaming tapi karena spesifikasinya mirip-mirip ROG jadi kita tes aja. Game terakhir kita coba di Watch Dogs Legion. Resolusi Full HD sama, grafik high, DLSS juga settingannya sama dengan Assassin's Valhalla tadi. Dan hasilnya untuk average FPS dia ada di 81 FPS dengan maksimumnya bisa tembus di 106 FPS. Gimana? Performanya udah bikin ngiler belum? Sekarang kita coba dengan performa sekenceng gaming tadi, suhunya kayak gimana. Di Valorant suhunya itu nggak seanget Cinebench R15 tadi. Dengan sekali aja nyolong ke 90-an derajat Celcius, terus dia stabil di kisaran 75 derajat Celcius untuk CPU-nya. GPU-nya walaupun Valorant itu bukan GPU bond, tapi ternyata di HW Info-nya untuk suhu temperaturnya dia masih stabil di 70 derajat Celcius. Nah kalau di game Assassin's Valhalla, game yang memang terkenal bikin panas laptop, untuk CPU package-nya dia nyolong sekali aja ketika load pertama di 95 derajat Celcius, tapi dia langsung stabil di 85 derajat Celcius. Kalau untuk GPU temperaturnya dia lebih tinggi ketimbang Valorant tadi, jadi di 80 derajat Celcius. Tapi sekali lagi ini diimbangi dengan GPU powernya. Kalau kita lihat GPU powernya itu stabilnya di 100 watt. Jadi gimana? Udah setuju belum kalau ini adalah VivoBook rasa ROG? Karena secara dimensi ya, karena memang performanya dia kenceng, jadi komprominya adalah di bagian bobot dan juga dimensi. Bobotnya udah mirip-mirip kayak ROG, dia itu 2 kg dengan ketebalan 2 meter. Enggak 2 meter ya, 2 mm, 2 cm. Yang menurut saya sih masih wajar karena Asus harus berkompromi dengan panasnya tadi karena ini ada bener-bener spesifikasi ROG yang ditaruh di VivoBook. Cuman jangan khawatir walaupun dia agak berat dan agak tebel, kalau kalian punya tas yang proper itu nggak bakalan kerasa. Contohnya kayak tas yang ada di sponsor kita hari ini, yaitu SCH. Jadi tas ini namanya adalah Overtune series dari SCH. Dia punya bahan luarnya itu 100% polyester Cordura dan bahan dalamnya itu 100% polyester. Untuk kompartemen utamanya kita bisa buat taruh laptop seukuran 15,6 inch kayak Asus VivoBook Pro 15X OLED ini. Terus di bagian depannya juga masih ada kompartemen lagi yang dilengkapi dengan kantong-kantong kecil dengan resleting. Buat kalian yang suka minum, di bagian sampingnya juga terdapat kantong untuk menyimpan botol minuman. Dan warna birunya ini ya, warna birunya Intel banget. Ngomongin Intel, kita balik lagi ke pembahasan laptopnya. Tebelnya tadi membawa sisi positif untuk portnya, karena biasanya kan laptop tipis itu portnya ya minimalis juga, tapi kalau tebel kayak gini portnya jadi makin banyak yang bisa masuk. Di bagian kanannya dia ada 2 USB 3.2 Gen 2 Type-C yang sudah support Thunderbolt 4. Terus ada HDMI 2.1 yang juga sudah support 4K 120Hz atau 8K 60Hz. Terus ada USB 3.2 Gen 2 Type A dan ada audio combo jack. Sedangkan di bagian kiri ada port Ethernet, USB 3.2 Gen 2 lagi dan satu slot micro SD Express 7.1. Untuk konektivitas wirelessnya, Wi-Fi-nya dia udah Wi-Fi 6E ya, bukan Wi-Fi 6 tapi Wi-Fi 6E, dan Bluetooth-nya udah pakai Bluetooth versi 5.2 yang low power. Port segini sebenarnya udah cukup lengkap lah ya. Cuman kalau dari saya sih kekurangannya dia nggak ada port yang full size SD card yang gede gitu. Karena saya tipikal orang yang suka pindah dari kamera ke laptop. Cuman nggak apa-apa, itu kita bisa akali dengan dongle. Kalau tadi performa gamingnya udah kenceng, performa editing renderingnya juga udah kenceng, sekarang kita akses ke laptopnya juga lebih kenceng karena dia udah ada fingerprintnya. Jadi tombol powernya ini udah built-in dengan fingerprint scanner. Jadi kalau misalkan kita nyalakan tombol power ya dia langsung login juga ke Windows Hello. Lebih kenceng untuk kita pakai laptopnya. Ngomongin soal keyboardnya ini udah enak banget. Travel distance-nya juga mirip-mirip dengan ROG 1,4 mm.
pas. Jadi untuk experience kita ngetik, dan btw saya bikin skripnya Asus VivoBook ini juga di laptop VivoBook ini, dan gak ada komplain sama sekali, rasa tactile-nya enak banget. Keyboardnya ini juga udah full size lengkap dengan numpad, jadi buat kalian yang suka tabulasi data bakalan kebantu. Terus buat backlit, keyboardnya punya 3 level backlit yang udah cukup nerangin tombol kalau kita pakai ngetik di tempat yang gelap. Walaupun dia backlit keyboardnya nggak mirip ROG karena ROG RGB, ini putih aja. Tapi kalau saya pribadi malah nggak suka RGB, suka yang putih-putih simple kayak gini. Terus buat input device lain, touchpad saya sama sekali nggak ada komplain karena ukuran touchpadnya pas. Tactile-nya juga kerasa. Buat kerja editing tanpa menggunakan mouse, ya memang masih enak pakai mouse karena saya terbiasa pakai mouse. Tapi kalau misalkan saya lupa bawa mouse terus saya pakai trackpadnya, ini feel-nya itu masih nyaman-nyaman aja. Terus untuk webcamnya, dia juga udah di atas standarnya laptop yang biasanya 720p 30 fps. Ini udah 1080p 30 fps. Gak perlu webcam eksternal lagi, seperti yang kalian lihat kualitasnya udah oke banget. Dan yang kalian dengarkan sekarang adalah kualitas mikrofon dari Asus VivoBook Pro 15X OLED yang punya mic AI noise cancelling. Di belakang saya itu ada suara AC, suara kipas PC-nya juga kenceng banget. Cuman biar lebih keras saya akan coba ketik pakai keyboard mechanical dan kalian bisa dengarkan gimana untuk filter dari AI noise cancellingnya. Oke, jadi yang kalian dengarkan adalah suara keyboardnya ini pakai mikrofon yang saya pakai di depan ini. Sekarang kita switch mikrofonnya ke Asus VivoBook Pro 15X OLED. Jadi gimana bedanya? Apakah filter dengan baik? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Cuman sayangnya untuk webcam yang 1080p 30 fps ini nggak ada fitur follow cam. Di laptop brand lain udah ada follow cam di mana 1080p 30 fps terus dia di crop di 720p 30 fps untuk mengaktifkan fitur follow cam. Ini sebenarnya cuma fitur by software aja, jadi semoga kedepannya Asus dengan My Asusnya bisa kasih fitur tersebut. Selain mic-nya yang punya noise cancelling, speakernya pun juga punya AI noise cancelling. Dimana kalau kita gunakan untuk meeting online dan lawan bicara kita itu lagi di tempat yang rame, environment yang rame, kita bakal dengar suara dia aja karena speakernya juga ada AI noise cancelling. Kita juga bisa atur mode suara speakernya di My Asus pakai preset yang udah ada, atau kita bisa atur manual lewat aplikasi bawaan speakernya, yaitu Dolby Atmos. Untuk speakernya sekelas VivoBook menurut saya juga udah oke banget. Kira-kira seperti ini suaranya. Suara speakernya udah lumayan kenceng kan ya, seperti yang saya mention tadi. Saya mention tadi adapternya 230 watt, ternyata salah, itu 240 watt, lebih kenceng dan lebih gede lagi. Dan 240 wattnya ini udah dilengkapi dengan fitur fast charging juga. Ngecas 0 dari 50% dia butuh waktu cuma sekitar 33 menit aja. Terus baterainya juga cukup gede, dia punya kapasitas itu 76 Wh. Kalau untuk daya tahan baterainya, kemarin saya coba untuk streaming Netflix sekitar 2,5 jam, kondisi baterai 100%, dan ketika filmnya udah habis saya cek lagi, sisa 75%. Jadi untuk daya tahan baterainya sih dia bakalan 7-8 jam pemakaian. Dan mengingat ini pakai prosesor seri H, GPU-nya 125 watt, refresh rate-nya 120 Hz, dapat 8 jam aja itu udah awet banget. Bukan cuma dari sisi hardware aja, dari sisi software walaupun gak ada Armoury Crate kayak ROG ya, tapi fitur My Asusnya ini banyak, terutama buat layarnya, kayak fitur iCare yang udah sertifikasi UV Rainland, terus juga ada OLED Care untuk ngejaga layarnya. Jadi seimbang karena nggak cuma layarnya yang bagus, tapi fiturnya pun dibuat untuk ngejaga durabilitas layarnya. Ngomongin durabilitas secara build quality, dia juga udah memiliki sertifikasi standar militer MIL STD 810H. Jadi build quality-nya udah terpercaya lah. Oke lah, jadi cukup segitu aja video review dari Asus VivoBook Pro 15X OLED kali ini. Untuk harganya dia ada di kisaran 20 jutaan. Untuk link pembeliannya nanti akan saya taruh di kolom deskripsi, dan seperti biasa 20 jutanya itu udah include dengan Windows 11, ada Office 2021 juga, dan juga ada Asus Perfect Warranty. Yang kalau misalkan dia jatuh, kebakar atau human error itu bakalan ditanggung sama Asus, masih di cover sama Asus. Untuk kelebihannya jelas dari segi performa ya, prosesornya pakai Intel Core i7 generasi 12 12650H. Performanya yang seperti kalian lihat tadi, terus GPU-nya pakai RTX 3066GB laptop GPU yang TGP-nya itu 125 watt, jadi ini bukan GPU yang low power. Sistem cooling dengan S-Cool thermal teknologinya juga bisa jaga suhunya tetap normal. Baterainya 76 Wh ditambah adapter 240 watt, bisa fast charging, baterainya juga cukup awet. Secara build quality juga udah bagus dan punya sertifikasi standar militer. Dari sisi layarnya udah pakai panel OLED, Pantone validated, 400 brightness nits, refresh-nya 120 Hz yang bisa kita switching untuk menghemat baterainya.
Kalau untuk kekurangannya, RAM di DR5-nya ini sayangnya masih single channel. Sebenarnya Asus kalau mau bikin dual channel 8+8 bisa sih. Tapi kayaknya Asus memang mengharapkan kita untuk upgrade RAM lagi jadi 32 GB. Tapi beberapa orang bakalan pilih 8+8 kalau memang kebutuhan RAM-nya nggak 32 GB. SSD bawaannya sayangnya masih 512 GB, belum 1 TB. Tapi untungnya masih bisa di-upgrade karena masih ada slot M.2 NVMe tambahan lagi. Terus karena performanya ini kenceng, udah mirip kayak ROG dan juga Asus TUF, jadi secara bobot dia juga lumayan berat. 2 kg dengan ketebalan 2 cm. Ya, ini benar-benar VivoBook rasa ROG. Terus secara desain sih saya suka ya, VivoBook itu desainnya sekarang bagus. Cuman warna hitamnya ini kalau untuk user seperti saya yang tangannya cepat basah ya, aduh, ya dia gitu. Nah ini kalau kalian lihat udah ngecap sama fingerprint, jadi harus sering-sering dibersihin. Tapi overall dengan harga sekitar 20 jutaan, laptop ini sebenarnya buat siapa ya? Buat kalian yang carinya performa, terus buat kalian yang suka editing karena layarnya bagus, dan terutama buat yang suka gaming tapi pengen minta orang tuanya dan nggak ada laptop dengan kata gamingnya. Jadi aman, kalau dibilang ini laptop untuk sekolah masih bisa ya, karena ini masuk ke VivoBook. Kalau mau debat ya ini VivoBook mah, bukan ROG. Laptop yang memang untuk sekolah gitu, bukan buat game. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye bye.